Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan Assalam Jalan Merpati nomor 4 Sampang Madura. Hari ini Senin 21 Juni 2026. Tema pada pagi hari ini adalah sabar dan sholat. Perlu kita ketahui bahwa sabar dan sholat ini adalah dua hal yang sangat penting dalam menghadapi ujian dan musibah. Sabar itu adalah kemampuan perilaku kolbu kiri untuk menahan diri dari sifat keluh kesah, menahan amarah, merasa tidak puas, takut, sedih, khawatir, dan lain sebagainya. Kemampuan seseorang menahan sabar itu disebabkan karena orang tersebut dikendalikan oleh kolbu kirinya. Jadi di dalam kolbu kiri ini ada jiwa yang mana orang itu selalu berkomunikasi dengan Allah melalui zikir, mengingat Allah, sehingga menyebabkan orang itu dikendalikan oleh Allah. Sementara sholat adalah cara mendekatkan diri kita kepada Allah, memohon ampunan, memohon pertolongan, memohon kekuatan untuk menghadapi ujian dan musibah. Maka dari itu Bapak Ibu, orang beriman itu selalu menjawab musibah atau ujian itu pasti dengan sabar, dengan sholat. Karena orang beriman percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik, dan kesulitan itu adalah bagian daripada menuju kepada kebaikan. Jadi orang beriman itu sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan solusi. Ketika Allah memberikan ujian dan musibah, itu adalah sabar dan sholat, terutama sabar dalam ketaatan. Jadi yang terpenting di sini, jangan sampai kita diuji atau diberikan musibah oleh Allah menyebabkan kita jauh dari Allah, tetapi justru semakin kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 153. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk mencapai kebahagiaan kehidupan akhirat, kata Allah, dengan sabar. Apa artinya? Taat melakukan ibadah dan sabar menghadapi cobaan. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita diberikan musibah oleh Allah, maka justru kita itu semakin meningkat kesabaran kita dalam ketaatan, dan semakin istiqomah sholat kita. Ketika diuji oleh Allah, kita semakin dekat, semakin banyak mengingat Allah, ya. Kita curhat kepada Allah tentang permasalahan kita, karena kita yakin ujian dan musibah itu Allah yang memberikan untuk kita. Itu bukti cinta Allah kepada hambanya, atau Allah mau mengangkat derajat kita, atau Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita melalui ujian dan musibah. Innallaha, ya, dan mengerjakan sholat, ya. Jadi dengan mengerjakan sholat, ya, kita akan semakin dekat dengan Allah. Jadi kita tidak boleh Bapak Ibu ketika diuji oleh Allah kita putus asa, kita merasa Allah tidak adil, kita merasa bahwa hidup ini terasa sempit. Itu semuanya tidak berlaku.
bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu hanya menganggap ujian musibah itu adalah kebaikan. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa ujian dan musibah itu adalah ladang amal untuk kita, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan landasan yang dipakai adalah sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya apa? Artinya ketika posisi kita dalam keadaan bersabar karena ketaatan kepada Allah, posisi kita dalam keadaan selalu curhat lewat sholat, maka disitulah Allah pasti melimpahkan pertolongan kepada hambanya itu yang sabar, yang istiqomah mengerjakan sholat. Bapak Ibu yang saya menghormati, oleh sebab itu terkait dengan sabar, maka yang pertama bahwa ketika ujian dan musibah masuk ke dalam diri kita, itu kan awalnya yang ujian dan musibah itu yang paling berat ketika langsung menghantam diri kita. Oleh sebab itu kita dibutuhkan kesabaran dalam ketaatan, ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah sabar dalam menjauhi maksiat, ya. Jadi di situ. Jadi ketika ada ujian dan musibah, ya kita harus tetap di jalan Allah. Kita harus tetap selalu menjalankan perintah Allah. Karena kita yakin Allah bukan membenci kita. Kita yakin Allah bukan mau menyiksa kita, tapi justru sebaliknya. Allah menyayangi kita. Cuman caranya saja yang berbeda, yaitu melalui ujian dan musibah. Artinya ada perasaan tidak nyaman dalam diri kita, tapi yakinlah bahwa di situ cara Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah ayat surat Al-Baqarah, ya, ayat 157. Di situ Allah jelaskan atau berfirman, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan sholawat atau ampunan dari Tuhan mereka serta rahmat atau kenikmatan. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk ke arah yang benar. Apa maknanya ayat di sini? Bahwa bagi orang-orang yang sabar, ya, ini berita gembira ketika diuji dan diberikan musibah oleh Allah. Apa yang Allah berikan ketika kita bersabar karena taatnya kepada Allah, kemudian kita landasi dengan istiqomahnya kita di dalam melaksanakan sholat, terutama sholat 5 waktu, bahwa orang-orang yang bersabar itu akan memperoleh ampunan dosa-dosa dari Allah. Dan orang-orang bersabar itu akan mendapatkan rahmat atau kenikmatan dari Allah. Jadi orang-orang ketika diuji oleh Allah lewat ujian dan musibah, lalu dia bersabar karena Allah, maka pasti orang itu mendapatkan ampunan. Bahkan orang itu pasti Allah berikan ulul albab. Artinya orang itu akan memperoleh gelar itu orang-orang yang terbiasa mengambil hikmah atau pelajaran dari sebuah peristiwa. Jadi dia pasti ingat Allah, dia tidak akan pernah berkeluh kesah, ya. Karena di situ sudah Allah tanamkan di dalam jiwanya, di dalam kalbu kirinya, keimanan kepada Allah. Kemudian orang itu akan mendapatkan petunjuk. Jadi sudah mendapatkan ampunan, mendapatkan nikmat atau rahmat, kemudian Allah giring dia ke jalan yang benar, mencari solusi yang baik ketika diuji dan diberikan musibah. Kenapa? Bagi orang yang beriman, sebetulnya ujian dan musibah itu Allah sudah kasih jawabannya. Cuman Allah masih menunggu apakah orang ini sabar, apakah orang ini istiqomah di dalam sholat,
apakah posisi orang ini dalam keadaan beriman. Nah, kalau sudah posisinya jelas seperti itu, maka Allah kasih solusinya. Tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman, ya, kemudian mereka berkeluh kesah, merasa Allah tidak adil, merasa Allah protes, Allah biarkan dia menyelesaikan sendiri urusannya. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh sebab itu marilah kita sikapi ujian dan musibah ini dengan jalan sabar dalam ketaatan. Kemudian semakin kita rajin atau istiqomah di dalam menjaga sholat kita, pastikan diri kita itu dikendalikan oleh kolbu kiri kita, karena di dalam kolbu kiri itu ada jiwa yang selalu berkomunikasi dengan Allah. Semakin kita rutin berkomunikasi dengan Allah jiwa kita, maka Allah semakin rutin menurunkan cahayanya, sehingga dapat dipastikan orang-orang yang seperti itu akan selalu berada di jalan yang benar, yang lurus, yaitu di jalan Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.